Haleluya. Salam. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumoran. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah kami dapat mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Saya akan membaca kepada Bapak dan Ibu demikian sabda Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kisah cerita ini dikisahkan bagaimana Allah memakai alam ciptaannya sebagai tanda kehadiran Allah. Diceritakan bahwa Tuhan Allah bertemu dengan Elia di suatu tempat dengan situasi yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu, Elia sudah berada di dalam keputusasaan. Oleh karena Elia baru saja
melakukan tugas yang besar, yakni meyakinkan orang-orang Israel bahwa hanya Tuhan saja Allah yang benar. Dan dia telah membunuh nabi-nabi Baal, yakni nabi-nabi yang telah menyesatkan orang-orang Israel untuk melakukan tindakan sinkretisme. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun Elia telah melakukan pekerjaan yang besar, tetapi Elia berhadapan dengan raja yang jahat, yakni Raja Ahab, dan istrinya yang jahat. Mereka sangat marah atas tindakan Elia yang telah membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Dan mereka ingin membunuh Elia atas perbuatan Elia yang telah mengalahkan nabi-nabi Baal dan membunuh nabi-nabi Baal itu. Mereka sangat marah terhadap Elia karena Elia telah menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi palsu, bukanlah Allah yang dapat menolong. Allah yang menolong itu hanyalah Allah Israel, yakni Tuhan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tentu dengan kekuasaan daripada Raja Ahab yang besar, dan juga oleh karena bala tentaranya yang besar, dan Elia merasa sebagai seorang diri berhadapan dengan kuasa yang besar, Elia putus asa. Elia lemah. Elia tak berdaya. Elia memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya Elia mencoba untuk dapat menghampiri Tuhan, bertemu dengan Tuhan untuk minta dikuatkan. Dan Tuhan sendiri ingin menyatakan kepada Elia bahwa sekalipun Raja Ahab dan para serdadu-serdadunya mengejar dia, tetapi Elia tidak perlu takut. Elia tetap harus bekerja. Elia tetap harus menyampaikan pesan Tuhan. Elia harus tetap menyatakan kebenaran dari firman Tuhan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya ayat ini dimulai ketika Elia telah masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di sana, dan dia ada di dalam keputusasaan. Datanglah firman Tuhan menyapa Elia. Apa kerjamu di sini, Elia? Saudara-saudara, sapaan ini tentunya mengingatkan Elia bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukannya. Dia tidak boleh berhenti dan dia tidak boleh mengalah terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan orang-orang Israel yang telah menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh merasakan telah kalah dan tidak sanggup menghadapi situasi. Sebab Tuhanlah yang menugaskannya, tentu Tuhan juga yang akan menguatkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menugaskan kita menjadi hambanya, kita harus mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita. Memang benar ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita, kita akan mendapatkan banyak tantangan, kesulitan. Bukan saja ditolak, tetapi nyawa kita juga menjadi taruhannya. Tetapi seberat apapun ancaman yang kita hadapi, kalau Tuhan telah menugaskan kita, kita harus mempercayainya bahwa Tuhan turut mengawasi hidup kita. Dia akan jaga dan lindungi kita
Dan Dia tidak akan biarkan kita di dalam kekalahan-kekalahan. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Allah di dalam teks ini menegur Elia dengan sapaan yang lembut tetapi tegas. Apa kerjamu di sini? Elia harus menyadari bahwa dia bekerja untuk Tuhan. Memang jawaban Elia di dalam kesempatan ini sangat sungguh baik. Dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Orang Israel sudah meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Semua telah dilakukan oleh orang-orang Israel untuk merusakkan agama Allah. Mereka membunuh nabi-nabi benar dan justru memelihara nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal yang telah menyeret mereka ke dalam kehidupan sinkretis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu Elia yang menyaksikan bagaimana orang-orang benar telah dibunuh oleh Raja Ahab dan orang-orang Israel lainnya yang telah hidup di dalam penyembahan Baal, tentu dia merasakan tantangan yang besar. Dan dia mengatakan, itulah situasinya ya Allah. Mesbah-mesbahmu telah diruntuhkan, bahkan perjanjianmu telah mereka abaikan. Perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian Sinai, di mana di dalam perjanjian Sinai dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah Israel dan Israel adalah umat Allah. Israel akan diberkati ketika mereka hidup dengan taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika Israel meninggalkan Tuhan Allah, mereka akan ditinggalkan juga. Perjanjian seperti ini, perjanjian Sinai ini terus dikumandangkan oleh para nabi untuk mengingatkan orang-orang Israel bahwa mereka harus tetap taat kepada Allah. Dan pada kesempatan ini, Elia mengatakan, perjanjianmu itu telah dilanggar Tuhan. Mereka tidak ingat lagi perjanjianmu. Mereka telah hidup di dalam pemberontakan dan ketidaktaatan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, tentu Tuhan juga tahu bahwa orang-orang Israel telah melakukan pelanggaran, telah mengambil jalannya sendiri dan mengikuti Baal. Tetapi Tuhan tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun, termasuk oleh nabi-nabi Baal. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Elia, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu? Dia mengingatkan Elia agar Elia justru tidak menyerah. Dia harus tetap berjuang dan memberitakan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jikalau kebenaran itu hanya kita sampaikan kepada orang-orang benar yang hidup di dalam kesalehan, maka kebenaran itu tidak begitu kuat dan tidak mendapatkan tantangan. Tetapi ketika kebenaran itu akan kita sampaikan di tengah-tengah orang yang tidak hidup benar, maka tantangan itu akan sangat terasa kepada setiap orang pembawa kebenaran. Itu sebabnya Elia juga mengatakan di sini, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudara, tugas seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah, menjadi penyambung lidah Allah, dan dia menjadi manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Apapun resikonya, seorang nabi harus siap untuk menerimanya. Dalam hal ini, sebenarnya Elia harus sudah siap sekalipun dia terancam nyawanya. Namun dalam hal ini, dia perlu dikuatkan. Itu sebabnya sekali lagi
kita melihat bahwa Tuhan menghampiri dia dan Tuhan menjumpai dia. Ketika Tuhan datang, Tuhan datang di dalam angin sepoi-sepoi basah, di dalam keteduhan, di dalam kesenyapan, di dalam situasi di mana semuanya senyap. Dan itu dapat dipakai Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya. Sehingga Tuhan tidak mesti harus datang di dalam angin yang besar, di dalam angin badai, di dalam angin yang kuat, yang dapat memecahkan batu-batu bukit. Tetapi juga Tuhan menggunakan kuasanya, kehadirannya di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehadiran Tuhan adalah kehendak Tuhan. Tuhan bisa datang dengan situasi apapun. Dan Tuhan bisa hadir ketika kita tidak menyadarinya. Banyak orang mengatakan dia akan hadir di dalam gempa, tetapi tidak hadir. Dia akan hadir di dalam badai, tetapi dia tidak hadir. Dia akan hadir di dalam kedahsyatan, tetapi justru dia mungkin datang, hadir di tengah-tengah situasi yang nyaman. Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi nyaman juga dapat menjadi sebuah kehadiran Allah. Apakah kita siap menerima kehadiran Allah di tengah-tengah kenyamanan kita? Banyak orang kadang-kadang berseru, Tuhan tolong saya. Saya dalam situasi yang sangat berat. Badai menerpa saya. Angin besar menerpa saya. Gelombang hidup menerpa saya. Dan dia berharap Tuhan hadir di tengah-tengah peristiwa yang demikian. Tapi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, Tuhan kadang tidak hadir seperti yang kita kehendaki. Tuhan hadir pada masa yang ditentukannya sendiri. Itu sebabnya dia hadir di saat-saat angin sepoi-sepoi. Dan syukur puji Tuhan, Elia sadar kehadiran Allah tidak dapat diatur oleh manusia. Allah punya kuasa atas dirinya sendiri. Dan Allah punya masa untuk dia menentukan di mana dia hadir. Dan ketika angin sepoi-sepoi, Elia mendengarkan kehadiran Allah dan dia menyelubungi mukanya. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, kekudusan Allah tidak dapat dihampiri oleh orang-orang yang tidak kudus. Kita pun harus kudus agar kita dapat menghampiri tata Allah. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita harus senantiasa menantikan kehadiran Allah di tengah-tengah kuasa Allah yang dapat dinyatakan melalui apapun yang telah dijadikannya. Bersiap-siaplah. Engkau tetap harus melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau harus tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Engkau harus tetap melakukan tugas memuliakan Tuhan dan memberitakan Injilnya. Sekalipun mungkin engkau berada di dalam kesesakan. Ingat bahwa Tuhan dapat hadir di dalam segala hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami boleh tetap menantikan kehadiran Tuhan di dalam situasi apapun. Dan kami melakukan tugas dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.